Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahya. You can call me Antika. NPM 22411-210. I am currently studying at the Indonesian Technocrat University. Here I explain one of the many topics in my course. I hope that the material I will convey later will be useful. Have a good time watching. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen bisnis digital. Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu strategi bisnis yang berfokus pada untuk membangun dan memelihara hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan satu sama lain dengan pelanggan. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, dan pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan serta mendorong pertumbuhan bisnis. Kemudian selanjutnya ada key concept atau artinya itu konsep utama dalam Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama itu ada deep knowledge of customer, itu artinya pengetahuan mendalam tentang pelanggan. CRM itu melibatkan pengumpulan dan analisis data pelanggan secara menyeluruh. Data ini meliputi seperti demografi, perilaku pembelian, preferensi, dan interaksi pelanggan dengan perusahaan. Dengan memahami data ini, perusahaan dapat memberikan penawaran yang lebih relevan dan personal. Kemudian konsep yang kedua yaitu ada one-on-one relationship atau artinya hubungan satu-satu. Alih-alih melakukan pendekatan massal, CRM ini menekankan pada hubungan yang lebih personal dengan setiap pelanggan. Perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan individu setiap pelanggan dan memberikan layanan yang telah disesuaikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada Active Integration and Management. Itu artinya itu integrasi dan manajemen aktif. CRM itu melibatkan integrasi berbagai saluran komunikasi dan data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang seamless. Perusahaan harus aktif mengolah hubungan dengan pelanggan, baik melalui interaksi langsung maupun melalui saluran digital. Kemudian ada lagi based on customer needs, itu artinya didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Dengan memahami preferensi pelanggan, perusahaan itu dapat merancang produk dan jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Kemudian ada interactive communication, itu artinya komunikasi interaktif. CRM ini mendorong komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Perusahaan harus responsif terhadap pertanyaan, keluhan, dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya ada keuntungan menerapkan CRM atau benefit of implementing CRM. Yang pertama itu ada increased customer loyalty, artinya itu peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan pengalaman yang personal dan memuaskan, pelanggan akan merasa lebih loyal terhadap merek. Kemudian yang kedua itu ada increased income, artinya peningkatan pendapatan. Pelanggan yang loyal itu cenderung akan melakukan pembelian berulang dan
melakukan pembelian dengan nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga ada increased efisiensi, peningkatan efisiensi. CRM itu dapat membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam melayani pelanggan. Yang keempat ada better understanding of the market, itu artinya pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Melalui data pelanggan, itu perusahaan akan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pasar dan tren yang sedang berkembang saat ini. Dan ada CRM implementation, itu implementasi CRM. Untuk menerapkan CRM secara efektif, perusahaan itu perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu membangun basic data pelanggan atau building a customer database, yaitu untuk mengumpulkan dan mengorganisir data pelanggan secara terpusat. Kemudian ada memilih perangkat lunak CRM yang tepat, itu atau choosing the right CRM software, yaitu untuk memilih perangkat lunak CRM yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran bisnis perusahaan tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu training employees, itu artinya melatih karyawan. Perusahaan perlu melatih karyawan untuk menggunakan perangkat lunak CRM dan memahami pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada measuring performance, yaitu mengukur kinerja. Perusahaan itu menetapkan metrik kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi CRM. Kemudian selanjutnya ada benefit of CRM. Yang pertama itu yaitu ada increase efisiensi, itu artinya meningkatkan efisiensi. CRM itu dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada better decision making, artinya pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu artinya data yang diperoleh oleh perusahaan dari CRM itu dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, seperti pengembangan produk baru atau penentuan strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu improving customer service quality, artinya yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Itu dengan CRM, perusahaan itu dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih personal. Kemudian selanjutnya ada challenge in CRM implementation, itu atau artinya itu ada tantangan dalam mengimplementasikan CRM. Yang pertama itu tantangannya yaitu ada cost atau biaya. Implementasi CRM itu membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dalam hal perangkat lunak, hardware, maupun pelatihan karyawan. Yang kedua ada data quality atau kualitas data. Kualitas data itu digunakan dalam CRM itu sangat penting. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap itu akan dapat menghambat efektivitas CRM. Kemudian yang ketiga ada cultural change, itu artinya perubahan budaya. Implementasi CRM itu seringkali membutuhkan perubahan budaya dalam organisasi. Karyawan perlu dengan cepat beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Kemudian ada contoh penerapan CRM atau example of CRM implementation. Yang pertama contohnya yaitu program loyalitas, yaitu memberikan reward kepada pelanggan yang sering melakukan pembelian. Yang kedua ada personalisasi pesan, yaitu mengirimkan pesan yang disesuaikan dengan minat dan preferensi pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang responsif, yaitu perusahaan menanggapi pertanyaan dan keluhan dari pelanggan dengan cepat dan tepat. Analis data untuk kemudian ada pengalaman pelanggan, menggunakan data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengalaman pelanggan. Kemudian
kesimpulannya atau konklusinya yaitu CRM itu adalah pendekatan yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan, perusahaan itu dapat meningkatkan loyalitas dan pelanggan, mendorong pertumbuhan bisnis dan memperoleh keuntungan kompetitif. That's all my explanation of the material. I apologize if I made a mistake in my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.